Framingnya udah sesuai? Suara udah jelas? Loh, Jelas. kenapa yang ngomong-ngomong? Gak apa-apa kan, kita kan lagi cek dulu. Oke, baru sekarang teman-teman saya bisa membuat kontennya. Itu anak saya di belakang kamera. Oke, baru sekarang nih saya bisa membuat kontennya teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan dari Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa belum tentu Martin Paes akan menjadi starter di timnas Indonesia. Artinya, dia tidak menjamin bahwa penjaga gawang yang baru saja dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia akan mendominasi posisi penjaga gawang di timnas Indonesia. Inilah yang selalu saya katakan tentang Shin Tae-yong, bahwa pelatih ini 100% profesional. Jadi tidak perlu lagi diragukan tentang profesionalitasnya. Artinya dia memilih pemain based on performance, berdasarkan performa sang pemain. Bukan berarti bahwa sang pemain bermain di luar negeri dan mendapatkan menit bermain di level klub dan kemudian langsung akan menjadi starter. Walaupun menurut saya kemungkinan besar Martin Paes nanti akan menjadi starter lawan Australia. Tapi jika Martin Paes tidak bisa perform, belum tentu dia akan bertahan sebagai starter di timnas Indonesia. Dan itu berlaku bagi semua pemain yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi memang Shin Tae-yong ini adalah tipe pelatih yang tegasnya luar biasa. Jadi dia tidak peduli pemain tersebut berasal dari klub mana, atau pemain tersebut memang punya performa seperti apa di level klub. Yang penting pada saat bermain di timnas harus bermain sesuai dengan konsep permainannya dan harus menuruti instruksinya agar permainan dari timnas kita itu rapi. Jadi sebetulnya memang untuk saat ini jika kita melihat permainan dari timnas kita tidak konsisten, ya karena memang ada saja pemain yang performanya tidak konsisten. Karena kan sepak bola itu permainan kolektif. Nah, jika teman-teman mendengarkan suara ini di latar belakang, ya kan, nah begitu itu lagi masak nasi ya. Nah, saya juga rencananya nanti mau buat studio baru nih, supaya nanti noise dari luar nih gak masuk ya ke audio. Tapi gimana, sementara ini kan saya pakai set seperti biasanya. Oh, and by the way, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati berapa, Jas? Udah berapa? 993.000. Oke, sudah melewati 993.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B sebelum akhir tahun ini menembus 1 juta subscribers. Dan saya juga lagi memikirkan cara untuk memberikan giveaway pada saat nanti sudah melewati 1 juta subscribers. Ya sudah pasti channel YouTube Triple B tidak akan melebihi subscriber dari Cristiano Ronaldo. Luar biasa ya Ronaldo ya. Dalam hitungan hari sudah lebih dari 30 juta loh subscriber dia. Memanglah dia the real GOAT. Oh, bukan dia the real GOAT. Ya, dia the real GOAT di YouTube lah ya. Kalau di atas lapangan kan Lionel Messi. Jadi teman-teman, kembali ke timnas Indonesia. Nah, inilah yang memang saya tunggu-tunggu, yaitu pernyataan secara tegas dari Shin Tae-yong. Karena sebelumnya berkali-kali telah saya jelaskan bahwa Shin Tae-yong itu memilih pemain berdasarkan rekam jejak dari sang pemain pada saat membela timnas Indonesia, atau pada saat dia melihat memang pemain tersebut perform di level klub, dipanggil, akan dilihat dulu performanya seperti apa. Dan juga tentunya dari segi attitude. Attitude itu juga sangat penting agar sang pemain itu jangan menjadi penghalang kemajuan dari timnas Indonesia. Artinya jangan juga memecah belah kesatuan di antara para pemain timnas Indonesia. Maka itu ada saja pemain yang masuk, ada saja pemain yang keluar dari timnas Indonesia. Tentu jika mereka memang bisa bermain secara konsisten, mereka akan tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan saya tahu teman-teman selalu saja mengkritisi ya keputusan dari Shin Tae-yong. Kenapa memanggil si A, kenapa memanggil si B ya? Saya pikir kita juga jangan ikut campur, ya kan? Biarkan Shin Tae-yong menentukannya sendiri. Jangan sampai nanti masa pelatih harus mengikuti netizen, ya kan? Kita tahu apa, ya kan? Belum tentu juga kita pernah bermain sepak bola profesional kan? Jadi biarkan saja Shin Tae-yong bekerja, biarkan dia fokus, dan itu juga yang dilakukan oleh PSSI. Artinya tidak ada pengurus dari PSSI yang memang mengintervensi keputusan-keputusan dari Shin Tae-yong. Bahkan yang saya dengar nih beritanya atau kabar juga dari teman saya yang punya link ke PSSI bahwa lagi disiapkan pesawat khusus nih untuk membawa para pemain timnas Indonesia nanti bertanding di Arab Saudi, agar setelah pertandingan mereka bisa langsung kembali ke Jakarta supaya punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri nanti sebelum lawan Australia. Jadi memang kita lihat sekarang segala bentuk dukungan kepada Shin Tae-yong memang luar biasa, dan itulah yang memang perlu dilakukan oleh sebuah federasi.
Nah sekarang ini kita bicara tentang masalah penjaga gawang. Memang masalah penjaga gawang ini juga salah satu kelemahan dari timnas kita, walaupun kita tahu Hernando Ari adalah first choice ya. Dari Shin Tae-yong sebelumnya juga dia memberikan kesempatan kepada Nadio yang kemasukan banyak gol itu kan lawan Irak. Dan memang sih kalau di level klub ya dua penjaga gawang ini bisa dikatakan memang adalah pemain inti ya di masing-masing klub ya. Ada Nadio di Borneo FC, sebelumnya Nadio kalau nggak salah bermain di Bali United, dan Hernando Ari yang kita tahu bermain di Persebaya. Tapi baru semalam tuh Hernando Ari melakukan blunder yang mahal tuh, sehingga memang pemain tim lawan tuh dari Barito Putra bisa mencetak gol. Nah hal-hal seperti inilah yang kita harapkan tidak dia lakukan pada saat membela timnas Indonesia yang sebelumnya dilakukan pada saat melawan Irak kan. Dan memang Hernando Ari bukanlah penjaga gawang yang jelek, enggak juga, performanya ya cukup baik, tapi kan belum konsisten. Nah yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah konsistensi, karena konsistensi itulah kuncinya teman-teman. Contoh ya, seperti Irak nih. Oke lah para pemain mereka menyerap tekanan dari para pemain kita, tapi mereka konsisten. Dalam apa? Dalam bertahan, melakukan pressing, melakukan counter pressing, sehingga di babak kedua mereka bisa membalikkan keadaan. Mereka lah yang justru akhirnya menyerang ke ruang pertahanan kita. Tapi memang pada saat itu juga timnas kita kan bermain di sore hari ya, menguras tenaga juga dari para pemain kita. Nah artinya memang Shin Tae-yong ini sudah menegaskan agar setiap pemain dari timnas Indonesia itu harus memberikan performa terbaik mereka. Dan saya pikir tidak ada pemain yang aman loh di timnas Indonesia, mau itu yang namanya Tom Hai, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chow Aon, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Dimas Drajat, atau juga pemain-pemain lainnya. Bahkan Shin Tae-yong kembali memanggil Ramadan Sananta. Kenapa? Karena memang dibutuhkan pemain tambahan yang bisa bermain di lini depan. Dan Ramadan Sananta ini pada saat dimainkan sebagai pemain pengganti justru bisa memberikan performa terbaiknya loh. Jadi Ramadan ini bisa juga digunakan sebagai senjata rahasia dari timnas Indonesia. Artinya pada saat ada kesulitan bagi para pemain kita untuk tetap melancarkan pressure ke area pertahanan tim lawan, nah pemain seperti Ramadan Sananta layak juga masuk sebagai pemain pengganti. Dan bisa juga Dimas Drajat kali ini diberikan kesempatan bermain sebagai penyerang sayap, karena ya permainan dia cukup baik juga ya pada saat membela Persib Bandung bermain di posisi tersebut. Saya akan mengatakan kemungkinan ya, bukan artinya kepastian, karena kadang-kadang juga teman-teman bisa memelintir tuh pernyataan-pernyataan saya. Tapi anyway, di channel YouTube dari Pelbi ini memang saya memilih untuk memberikan analisa sesuai dengan data dan fakta. Dan data dan faktanya adalah dalam beberapa pertandingan lawan tim yang berasal di luar kawasan ASEAN, memang timnas kita sulit sekali mencatat clean sheet. Artinya there is a problem, bukan saja di pertahanan kita, tapi juga di posisi penjaga gawang. Seandainya pertahanan kita memang nggak solid dan ada saja serangan dari para pemain tim lawan, tapi kalau penjaga gawang kita itu kuat, ya cukup baik untuk menahan gempuran-gempuran tersebut, bisa melakukan saves, artinya jangan sampai first shot langsung gol gitu dari peluang pertama tim lawan, ya tentu timnas kita punya peluang untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Ya kalau nggak menang, kan seri masih mungkin ya, apalagi nanti pertandingan lawan Arab Saudi. Nah ini yang membuat saya deg-degan nih setelah melihat blunder dari Hernando Ari semalam. Memang itu adalah di level klub, tapi kan ya takut juga melihat dia melakukan blunder seperti itu di level klub kan. Dan mungkin juga nanti starternya adalah Nadio loh. Ya, feeling saya nih Nadio nanti akan menjadi starter nih lawan Arab Saudi. Ya nanti tergantung keputusan dari Shin Tae-yong. Tapi ya pada intinya sekarang Shin Tae-yong memberikan pesan bahwa siapapun pemain nanti yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, ya pemain tersebut memang harus kuat secara mental untuk bisa bersaing, dan dia memang menginginkan ada persaingan di timnas Indonesia seperti yang saya katakan berkali-kali sebelumnya. Bahwa persaingan inilah yang akan membuat mental dari para pemain kita semakin kuat, dan persaingan ini yang saya harapkan juga nanti terjadi di level klub pada saat ada pemain kita yang sebelumnya bermain di kompetisi domestik, bermain di luar negeri. Dan sempat juga loh Shin Tae-yong ini tidak ingin memanggil Pratama Arhan bukan karena ada masalah atau isu di rumah tangganya, tapi karena memang dia tidak mendapatkan menit bermain di Korea. Nah artinya Marcelino yang sekarang sudah gabung ke Oxford, dia juga harus mendapatkan menit bermain pada saat dia sudah menjadi bagian dari Oxford United. Kalau nggak, gimana caranya dia bisa berkembang? Apalagi yang namanya pemain muda itu memerlukan menit bermain. Nah sekarang di Liga 1 kan kita lihat ada aturan bahwa pemain yang usianya di bawah 21 tahun itu harus mendapatkan menit bermain minimal 45 menit. Yang saya harapkan bahwa klub-klub Liga 1 itu memberikan menit bermain lebih dari 45 menit. Kalau bisa 60-70 menit kepada para pemain muda agar mereka bisa berkembang. Kalau enggak akan bisa berkembang. Nah Persija Jakarta tuh sebelumnya memberikan menit bermain yang cukup banyak
bagi pemain-pemain muda mereka. Maka itu banyak sekali sekarang pemain mereka yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, apakah itu di level senior, U23 atau juga U19. Tapi yang menarik kan dari pernyataan Sintayong yang dia mengatakan bahwa posisi penjaga gawang ini belum tentu akan didominasi oleh satu penjaga gawang. Artinya bisa juga nanti dia memberikan kesempatan kepada semua penjaga gawang yang dia panggil untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya. Walaupun feeling saya nih tetap dia akan memilih awalnya Martin Paes ya, karena kita tahulah dari segi rekam jejak ya tidak perlu diragukan lagi Martin Paes dibandingkan penjaga gawang lainnya yang memang nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, karena Martin Paes sudah terbiasa bermain di luar negeri under pressure ya, dan dia juga berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia lainnya yang sekarang kita tahu bermain di Liga MLS dan juga sebelumnya pada saat itu dia bermain di Liga Belanda. Jadi teman-teman, ini pesan yang sangat penting dari Sintayong yang dia sampaikan ke awak media untuk juga tentunya nanti sampai kepada para pemain bahwa siapapun yang nanti diberikan kesempatan untuk bermain, apakah itu sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, harus memberikan performa terbaiknya. Untuk apa? Agar mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu perkembangan terbaru lainnya dari timnas Indonesia, ya kita terus memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media. Ya ikutinlah cara dari Triple B ya. Saya kan selalu memberikan narasi yang positif, bukan artinya saya buzzer, enggak juga. Ya kalau bagus saya harus katakan bagus, kalau jelek saya harus katakan jelek, sesuai dengan data dan fakta. Dan jangan khawatir, saya akan selalu memberikan analisa pakai akal sehat secara logis dan tentunya fair, alias netral. Seperti yang selalu saya tegaskan bahwa Triple B bukan saja singkatan dari bola bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Senggol dong. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.